Kisah Joko Tole, kesatria dari Madura di Kerajaan Majapahit. Dahulu kala, pintu gerbang Kerajaan Majapahit rusak karena usianya yang sudah tua yang terkena gempa bumi. Raja bermaksud membangun kembali pintu gerbang tersebut seperti sedia kala, megah seperti saat dibangun pertama kali oleh Raden Wijaya sang pendiri Kerajaan Majapahit. Para tukang dan empu dikumpulkan untuk membangun pintu gerbang keraton tersebut, mereka bekerja siang malam secara bergiliran. Sehingga boleh dikatakan, pekerjaan membangun pintu gerbang itu tanpa henti dan berjalan terus-menerus. Namun sungguh aneh, setiap kali bagian atas pintu gerbang itu selesai dikerjakan dengan sempurna, tiba-tiba pintu gerbang yang sudah kelihatan indah dan megah itu roboh berantakan. Kejadian ini berulang-ulang hingga 3 kali. Lalu, salah seorang empu bernama Empu Keleng, dari tim pembuat gerbang kerajaan itu bersemedi. Ia adalah seorang empu sakti dari Madura. Setelah beberapa hari bersemedi, ia mendapat bisikan gaib bahwa yang bisa menegakkan pintu gerbang kerajaan Majapahit hanyalah anak angkatnya sendiri yang berada di Madura, yaitu Joko Tole. Atas persetujuan raja, Joko Tole dipanggil ke ibu kota Majapahit. Pemuda sederhana namun bertubuh tegap dan tampan ini langsung menyembah hormat saat tiba di hadapan Raja Majapahit. "Benarkah kau sanggup menegakkan pintu gerbang yang sedang kami bangun?" tanya raja. "Hamba akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang hamba punya," jawab Joko Tole. "Joko Tole, hamba Gusti Prabu," sahut Joko Tole penuh takzim. "Ketahuilah, para empu sudah mengerahkan segenap kemampuan untuk membangun kembali pintu gerbang itu. Jika kau tak sanggup membantu mereka menegakkan pintu gerbang pada malam purnama, maka kamu dan semua empu yang bergabung dalam pembangunan ini akan mendapatkan hukuman berat. Dan, jika seandainya kau berhasil membantu para empu dan orang-orang yang terlibat dalam pembangunan itu, maka akan mendapatkan hadiah dariku," tutur raja. "Hamba Gusti," sahut dia Joko Tole sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Sehingga di dalam legenda disebutkan, bahwa Joko Tole dibakar di atas belanga raksasa dan sesuatu dari pusarnya mengeluarkan cairan perekat semacam timah. Kemudian, tetes keringat di sekujur tubuhnya menjadi bahan perekat yang ampuh untuk merekatkan pintu gerbang kerajaan Majapahit tersebut. Akhirnya dengan bantuan Joko Tole, para empu dapat membangun dan berhasil menegakkan kembali pintu gerbang kerajaan Majapahit. Tentu saja, raja sangat gembira melihat kenyataan ini. Sejak saat itu, Joko Tole diangkat menjadi salah seorang perwira utama di Istana Majapahit. Sebab selain ahli bangunan, ternyata Joko Tole juga mempunyai keterampilan olah keprajuritan. Bahkan, dia mempunyai siasat perang yang tangguh. Oleh karena itu, jika ada hal-hal yang sulit diatasi oleh para senopati dan panglima perang Majapahit, Joko Tole disuruh mengatasinya. Jika ada pemberontakan yang bertujuan merongrong wilayah kekuasaan Majapahit, Joko Tole diperintahkan raja bertugas memimpin pasukan untuk memadamkan pemberontakan itu. Joko Tole ternyata seorang prajurit yang tangkas dan cekatan dalam memimpin pasukan. Setiap pemberontakan terhadap Majapahit selalu berhasil ia padamkan dengan tidak terlalu banyak memakan korban. Tidak aneh kalau raja sangat sayang kepadanya, ia sering mendapatkan banyak hadiah dari sang raja. Karena raja sangat sayang kepada Joko Tole, ada beberapa orang yang merasa iri hati kepadanya. Mereka yang merasa tidak senang itu menyebarkan isu bahkan fitnah, bahwa kesetiaan Joko Tole kepada raja hanya setengah-setengah. Joko Tole berjuang bukan untuk kejayaan Majapahit, tetapi sekadar mendapatkan hadiah dari raja. Fitnah dan desas-desus itu akhirnya terhembus sampai ke telinga raja. Raja sebenarnya ragu akan kebenaran berita itu. Raja pun memutuskan untuk menguji kesetiaan Joko Tole. Raja pun memanggil Joko Tole. Setelah Joko Tole menghadap, raja mulai berbicara, "Joko Tole, aku mempunyai seorang putri bernama Dewi Ratnadi. Maukah engkau seandainya ia kujodohkan denganmu?" "Hamba siap untuk dijodohkan dengan Putri Paduka," jawab Joko Tole dengan suara tegas. "Tetapi, apakah engkau tidak akan menyesal di kemudian hari?" tanya raja. "Mengapa hamba harus menyesal?" tanya Joko Tole. "Ketahuilah," kata raja menjelaskan, "putriku ini buta. Apakah engkau tetap mau menikahinya?" "Hamba tetap bersedia," jawab Joko Tole dengan suara mantap.
Raja tersenyum gembira mendengar jawaban Joko Tole yang meyakinkan itu. Hati raja semakin mantap, bahwa Joko Tole memang seorang ksatria yang sangat setia kepadanya. Isu dan fitnah itu hanyalah bohong belaka. Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan Joko Tole dengan Dewi Ratnadi dirayakan di pusat kerajaan Majapahit. Ada bermacam-macam komentar atas pernikahan itu. Orang-orang yang tidak senang kepada Joko Tole menganggap pengantin yang sedang bersanding merupakan lelucon. Karena mempelai pria gagah seperti Arjuna, sedangkan mempelai wanita itu kedua matanya buta. Pihak yang senang dan berpihak kepada Joko Tole merasa tidak puas menerima keputusan itu, karena Joko Tole yang besar jasanya kepada kerajaan Majapahit dinikahkan dengan putri raja yang buta. Menurut mereka, Joko Tole sepantasnya dijodohkan dengan putri raja yang paling cantik. Setelah upacara dan pesta pernikahan itu selesai, Joko Tole dan istrinya minta izin kepada raja untuk pulang ke Sumenep, Pulau Madura. Raja pun mengizinkan mereka untuk pergi ke kampung halaman Joko Tole. Dengan diiringi beberapa prajurit dan para pembantu wanita dari Dewi Ratnadi, Joko Tole berangkat ke arah timur meninggalkan pusat kerajaan Majapahit yang indah dan permai itu. Meskipun Dewi Ratnadi buta, Joko Tole tetap menunjukkan rasa sayang kepada istrinya itu. Dalam perjalanan, ia selalu mencarikan buah-buahan yang disukai Dewi Ratnadi. Putri tidak menyangka Joko Tole akan mencintainya sedemikian rupa. Setelah sampai di pelabuhan Gresik, Joko Tole dan istrinya beristirahat beberapa hari di bandar pelabuhan yang ramai disinggahi perahu-perahu dari berbagai negeri. Kemudian, mereka menyeberang laut menggunakan kapal menuju ujung barat Pulau Madura. Setelah naik ke darat, Dewi Ratnadi ingin mandi. Joko Tole bingung karena di sekitar tempat itu tidak ada sumur atau sungai. Lalu, ia mengambil tongkat Dewi Ratnadi dan menancapkannya ke tanah. Setelah tongkat itu dicabut, keluarlah air yang memancar dari dalam tanah yang langsung menyemprot wajah Dewi Ratnadi. "Kanda Joko Tole," teriak Dewi Ratnadi dengan gembira, "sungguh ajaib. Saya sekarang bisa melihat." "Benarkah, Dewi?" tanya Joko Tole hampir tidak percaya. "Betul," jawab Dewi Ratnadi, "untuk apa saya berdusta? Lihatlah kedua mata saya." Joko Tole pun memperhatikan mata istrinya. Tampak mata Dewi Ratnadi sudah terbuka dengan biji mata seindah bintang kejora. Hati Joko Tole sangat gembira. Mereka bersyukur atas karunia Tuhan yang datang tidak disangka-sangka. Setelah puas mandi, Dewi Ratnadi pun berganti pakaian. Kini, ia bisa memilih sendiri pakaiannya karena kedua belah matanya dapat melihat dengan sempurna. Air yang keluar dari dalam tanah itu pun akhirnya menjadi sumber air yang sangat jernih. Tempat itu sampai sekarang disebut Soka, artinya mata. Hal ini untuk mengingat kejadian ajaib di mana sepasang mata Dewi Ratnadi yang tadinya buta bisa melihat karena air yang memancar. Dalam perjalanan selanjutnya, Dewi Ratnadi tidak perlu ditandu. Selain sudah bisa melihat, badannya terasa sehat bugar sekali. Mereka terus berjalan ke arah timur. Berhari-hari lamanya, mereka berjalan melewati dataran rendah yang luas dan naik turunnya perbukitan. Mereka tidak susah mencari makanan karena daerah yang mereka lalui itu banyak terdapat buah. Ketika tiba di sebuah tempat, Dewi Ratnadi ingin mandi. Joko Tole pun menancapkan tongkatnya ke tanah dan keluarlah air yang sangat deras. Setelah selesai mandi, Dewi Ratnadi terkejut karena pakaian dalamnya dihanyutkan air yang sangat deras alirannya. Ia segera memberitahu suaminya. Tanpa pikir panjang, Joko Tole pun memanggil air yang menghanyutkan pakaian dalam istrinya itu. Air yang jauh mengalir itu pun membelok dan mendekat ke arah Joko Tole. Setelah pakaian itu tiba di dekatnya, Joko Tole cepat memungut dan mengembalikannya kepada Dewi Ratnadi. Sumber air besar yang terletak di sebelah timur laut kota Sampang itu sampai sekarang disebut Omben. Kata Omben berasal dari bahasa Madura yaitu amben, yang berarti pakaian dalam wanita. Perjalanan Joko Tole dan Dewi Ratnadi pun diteruskan menuju ke arah timur. Setelah sampai di Sumenep, Joko Tole disambut dengan gembira oleh ayah bundanya serta masyarakat Sumenep. Apalagi, Joko Tole membawa pulang seorang istri yang cantik jelita dari keluarga kerajaan. Kakek Joko Tole dari pihak ibu bernama Pangeran Sacadiningrat. Dia adalah seorang adipati atau raja yang memerintah Kadipaten Sumenep. Pemerintahannya berada di bawah kekuasaan Majapahit. Setelah Pangeran Sakadiningrat memasuki usia tua, ada sekawanan bajak laut dari negeri Cina yang mengganggu wilayah perairan Selat Madura. Lagi-lagi,
Joko Tole mendapat tugas mengamankan wilayah tersebut. Dalam pertempuran yang sengit dan bekal kuda serta cambuk api pemberian dari sesepuhnya, akhirnya Joko Tole dapat mengusir kawanan bajak laut yang bernama Dempo Awang tersebut. Raja Majapahit ikut gembira mendengar keberhasilannya ini. Atas jasanya ini, Joko Tole pun dinobatkan sebagai adipati yang memerintah wilayah Sumenep untuk menggantikan kakeknya yang sudah berusia lanjut. Di bawah kepemimpinan Joko Tole, masyarakat Sumenep benar-benar mengalami zaman kemakmuran dan keadilan, karena pemimpinnya memang seorang yang jujur dan adil. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Joko Tole, kesatria dari Madura tersebut, yaitu saling bahu-membahu bergotong royong, mempunyai etika profesional, ketulusan dalam mencintai, ikhlas dan kesetiaan, peran tanggung jawab yang tinggi, jangan menyebarkan isu kabar burung atau fitnah. Semoga cerita di atas bisa membantu kita terkait hikmah pelajaran yang bisa kita petik, dan dapat menambah wawasan pengetahuan yang memenuhi asupan kita. Jika ada saran atau pertanyaan, silakan ditulis pada kolom komentar di bawah.